Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pada semua mahasiswa program doktoral dan program pasca sarjana. Kali ini tantangan dunia penelitian. Biasanya bagi mahasiswa program doktoral juga akan mengalami kompleksitas di dalam metodologinya. Katakanlah di dalam menyusun bab struktur dari sebuah penelitian, kemudian dibukukan menjadi hasil penelitian yang kemudian menjadi sebuah disertasi. Tentu Anda semua harus memastikan perlu tidaknya statement of intent atau state of the art. Kemana sebenarnya Anda ingin melakukan research, melakukan penelitian. Fenomena apa yang sebenarnya yang ingin Anda updating. Apakah itu masalah teoritis, masalah praktis, indikasi-indikasi masalah itu, fakta data yang mendukung. Tentu ada research question atau pertanyaan penelitian dan juga problem statement apa, serta literatur review yang Anda ingin tawarkan. Tetapi pastinya di dalam membangun isu-isu, apa yang disebut dengan SOTA, ya state of the art, pasti ada identifikasi tentang isu itu. Dan research gaps, gap penelitian yang sebelumnya dilakukan para peneliti yang belum terjawab, dan memastikan di samping novelty, temuan yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu originality, yaitu sejauh mana ini merupakan penelitian murni milik saudara-saudara yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang pastinya harus ada hipotesis testing antara das Sein dan das Sollen di dalam sebuah realitas penelitian. Kemudian, apakah ada observational problem yang bisa diobservasi? Minimal tentu ada konsep yang sustainable yang Anda sampaikan di dalam itu. Kemudian kalau terjadi bias, ada minimize bias yang bisa dilakukan dalam konsep itu. Kemudian genuine idenya dan formasi baru serta arus pikir pada wilayah penelitian yang akan Anda lakukan terjadi seperti apa. Pastinya akan muncul yang namanya population gap yang Anda perlukan dan random sequence-nya. Ini sebuah studi desain yang bisa nanti menjadi framework cara kerja. Apakah melihat kepada atau berorientasi kepada pasar, berorientasi kepada masyarakat, berorientasi kepada sistem, kepada kinerja. Nah, tentunya dalam penelitian itu membutuhkan literatur. Kadangkala literatur yang satu dengan literatur yang lain memiliki perbedaan pemaknaan, itu yang disebut sebagai literatur gap. Hipotesis testing ini kadangkala penting untuk melakukan integrative review, mereview secara total, secara holistik menyeluruh, ya, yang sifatnya all review, dan nanti Anda akan memberikan sebuah sustainability konsep yang pas, ya, sebagai frame kerja. Apakah juga di dalam proses ada lag, ya, ada kecenderungan, ada masalah-masalah. Kemudian juga dalam melakukan penelitian itu, pastinya sebagai sebuah originality, ada knowledge gap di antara peneliti satu dengan peneliti yang lain, sekalipun jenis penelitiannya sama. Finding gap itu, atau finding gap itu, menemukan gap itu, itulah yang nanti menjadi semacam understanding fenomena yang menjadi alasan saudara melakukan penelitian, yang penelitian ini berbeda. Ada tiga hal. Apakah mendukung penelitian sebelumnya, menolak penelitian sebelumnya, atau mencari jalan tengah di antara perbedaan penelitian itu. Nah, karena itu bisa saja di dalam riset disertasi itu, dari literatur review, dari cek referensi yang dilakukan, ya, survei dengan metode-metode survei, ya, ini akan memberikan sebuah kontribusi untuk menguji apakah teorinya relevan, mendukung, menolak, atau bisa memberikan alternatif lain. Hal ini sebenarnya sebagai sebuah roadmap riset, ya, jalan untuk melakukan penelitian yang bisa memudahkan. Pertama, tentu dikumpulkan teoretik risetnya, ya, berbagai teori-teori yang relevan. Kemudian dibangun sebuah theoretical building. Nah, dengan theoretical building itu ada hipotesis, ya, ada kesimpulan awal yang Anda bisa berikan dalam bentuk bangunan teori, konsep lama yang kemudian belum matang atau sudah matang atau ada problem lain. Sehingga kemudian Anda bisa mengukur kinerja konsep atau teori tersebut dalam sebuah fenomena. Apakah bisa dipertahankan
termasuk dalam sebuah policy making, ya, menguji sebuah kebijakan. Sejauh mana level understanding-nya, kemudian sejauh mana level pemaknaannya atau level meaning-nya. Nah, checklist semacam ini adalah jalan baik dalam melakukan riset, terutama program studi doktoral, yang pasti akan mempertebal novelty atau academic gap sebagai argumen atau body of knowledge-nya seorang peneliti, kemudian relationship-nya dari berbagai literatur, hubungan literatur yang satu dengan yang lain, kemudian justifikasi yang Anda berikan, ya, justification approach. Disinilah semacam base model research, ya, yang menurut hemat saya cukup bisa membantu, karena dengan berbagai fenomena yang muncul dan variabel-variabel Anda bisa membuat, ya, novelty itu dengan sebuah konsep baru. Anda bisa membatasi atau mengatasi theoretical gap, literature gap, research gap, dan empirical gap yang selalu memunculkan kemungkinan genuine ide, ya, ide yang baru, kemudian tren literatur Anda bisa tawarkan kepada pemerintahan, pada peneliti dan masyarakat. Pada sisi praktis, ini semacam amatan sintesis yang bisa menjadi rujukan, yang bisa menawarkan arus berpikir pemerintahan, siklus pemerintahan, dan kebijakan-kebijakan yang ingin dibangun. Dengan Anda sebagai riset menawarkan perspektif yang baru, kemudian mendefinisikan dan mengidentifikasikan problem-problem yang ada dan konsep yang lama, kemudian Anda bisa menyusun teori dan konsep baru untuk menjawab penelitian yang belum terjawab, sekaligus menawarkan model-model gap yang bisa diatasi tadi, yang saya sebut ada 7, termasuk knowledge gap, practical gap, methodology gap, bahkan theoretical gap, bahkan regulation gap, karena population gap yang ada. Kira-kira itu model cara melakukan metodologi penelitian secara konseptual yang dapat saya tawarkan. Semoga bermanfaat pada dunia program doktoral dan pasca sarjana dan dunia akademis pada umumnya. Sekian, terima kasih. FW Legal Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.